Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita di dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kalau kita boleh bersama-sama beribadah pada minggu hari ini di rumah kita masing-masing. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Mari kita fokus dalam beribadah, tinggalkan segala aktivitas. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, karena Dialah yang Maha Kudus. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah. Sama-sama katakan, ku menyembahmu,
ku menyembahmu, Sembah Dia. ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Segala pujian, hormat kami, sembah kami hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dan jikalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena perlindungan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di hadapan-Mu yang Maha Kudus, pada hari ini kami datang beribadah secara online bersama orang-orang terkasih di rumah masing-masing. Tuhan, kami tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Bapa, bila sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini, kiranya kasih Tuhan menyertai kami. Penuhkan hati kami dengan sukacita Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam hidup kami. Tiliklah jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan, yang ada di rumah masing-masing. Kiranya kami boleh datang beribadah dengan penuh sukacita Tuhan. Sekalipun dalam berbagai keadaan yang menghimpit kami, tapi kami percaya Tuhan, pengharapan kami, penghiburan kami berasal daripada Engkau saja. Oleh sebab itu Tuhan, sertailah ibadah kami pada hari ini, dari awal hingga pada akhirnya. Berkati semua yang bertugas pada hari ini. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan, Pendeta Chandra Udayana. Kiranya melalui apa yang disampaikan oleh Pendeta Chandra boleh menguatkan kami, meneguhkan kami Tuhan. Bahkan jika itu boleh merubah kami, menegur kami, kiranya kami boleh dengan hati yang besar berubah hari lepas hari, sehingga kami boleh sama seperti Engkau Tuhan. Berkati juga WL Singers, satukan dengan pemain musik Tuhan. Kiranya lagu-lagu pujian yang sudah kami susun boleh mempermuliakan nama Tuhan, boleh menjadi berkat bagi jemaat dimanapun mereka berada. Dan kasih karunia Tuhan menyertai jemaat sekalian. Ini doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-9 berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji nama Tuhan, kiranya ayat ini boleh meneguhkan kita. Mari kita datang kembali kepada Tuhan, kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Karena sekalipun kita berdosa, namun percayalah Tuhan sudah mengampuni kita. Bahkan buluh yang terkulai pun tidak akan dipatahkannya.
percayalah, Dia akan menjadikan kita indah untuk kemuliaan-Nya. Mari pujikan sama-sama. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kita, Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. bahkan Dia disalibkan. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena apa? Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk Musik saja memuji Tuhan. Saya berikan waktu kepada jemaat sekalian untuk berdoa di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita akui dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita minta pengampunan kepada Tuhan. Biarlah pujian ini menguatkan kita. Kita pujikan dari awal. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, janganlah main-main dengan hidup kita. Karena Tuhan mau kita hidup untuk mempermuliakan nama-Nya. Kita pujikan dari awal. hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau dan saya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Bahkan Dia disalibkan buat kita. Tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumber yang telah pudar takkan dipadamkannya. Jangan jadikan terang untuk Dia akan jadikan terang. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, Dia akan jadikan indah. Amin.
untuk kemuliaan-Nya. Inilah doa pengakuan dosa kami Tuhan di hadapan-Mu. Sungguh tidak ada lagi yang bisa kami tutupi Tuhan di hadapan Engkau. Kiranya Tuhan mengampuni dosa dan segala pelanggaran kami Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Mari sama-sama yang sudah diampuni Tuhan, kita katakan amin. Karena kita sudah diampuni oleh Tuhan, marilah kita ikrarkan pengakuan iman kita. Kita bangkit berdiri, kita akan mengakui iman percaya kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Saya percaya sekalipun kita berada di rumah, namun sukacita itu tetap ada dalam hati kita. Amin. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Percayalah bahwa hanya Tuhanlah kekuatan kita dan mazmur kita. Mari kita pujikan dengan bertepuk tangan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu berada di rumah, tapi saya bisa merasakan bahwa Bapak Ibu belum bersuka cita. Oleh sebab itu, marilah kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini sekali lagi sambil bertepuk tangan. Berikan senyuman kepada samping kanan kiri Bapak Ibu semuanya. Kita pujikan hatiku percaya. Come on. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batuku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. amin. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Chandra Udayana. Mari kita kembali siapkan hati kita. Kiranya kita boleh dituntun oleh Roh Kudus agar kita bisa diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita pujikan pujian ini sebagai bentuk doa kita di hadapan Tuhan. Biarlah kita boleh jadi sama seperti Yesus. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku.
Tuhan, biar mataku seperti mataku pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. I'm coming back to the heart of worship. It's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about You. It's all about You, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. It's all about You. It's all about You, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. It's all about You. It's all about You, Jesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema ibadah yang diperkenan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan terlebih dahulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur jikalau pada hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Terutama kami bisa bersama-sama berhimpun untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama merenungkan, oleh karena itu kami mohon kiranya Tuhan sendiri yang memimpin kami, memberikan hikmat kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti setiap bagian firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini untuk menguraikan firman bagi setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini firman Tuhan terambil dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Roma pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Bapak Ibu, jikalau sudah menemukan, saya mengajak kita membaca secara bersama-sama di tempat kita masing-masing. Roma pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mempelajari sebuah tema yang seharusnya menjadi pemikiran dan pergumulan dari setiap kita, anak-anak Tuhan, yang setiap minggu
beribadah kepada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab, baik perjanjian lama ataupun perjanjian baru, ada beberapa catatan Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan itu mengecam, Tuhan tidak suka, bahkan Tuhan membenci ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan. Jadi ketika kita berbicara mengenai ibadah yang diperkenan, maka kita harus benar-benar menggumulkan secara serius. Karena apa? Karena ternyata di dalam Alkitab Tuhan sendiri yang mengecam, bahkan membenci ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan. Misalnya di dalam Amos pasal yang kelima ayat yang pertama, di situ dikatakan demikian. Aku membenci, aku menghinakan, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Perhatikan, aku membenci, aku menghinakan, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Lalu kita baca di dalam Yesaya 29 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dikatakan. Bapak Ibu, ini adalah sebuah realita, sebuah kenyataan di mana Tuhan tidak menyukai, Tuhan membenci, bahkan Tuhan tidak berkenan atas ibadah yang dilakukan oleh umat Tuhan sendiri. Bahkan di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Percuma mereka beribadah kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini seharusnya menjadi sebuah refleksi bagi setiap kita. Pemikiran ulang, kita memikirkan ulang bagaimana ibadah yang kita jalankan setiap minggu di gereja secara komunal ataupun di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar ya bagaimana seharusnya ibadah kita. Apa yang dimaksud dengan ibadah yang berkenan? Apakah ibadah kita yang kita lakukan itu adalah ibadah yang diperkenan oleh Tuhan? Pertanyaannya adalah bagaimana dengan ibadah yang kita lakukan? Coba Bapak Ibu kita pikirkan bersama-sama. Apakah memang benar ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang diperkenan oleh Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar melalui kitab Roma ini, kita mendapati bahwa ibadah yang diperkenan oleh Allah ditandai dengan apa? Ditandai dengan sebuah persembahan tubuh. Ibadah yang diperkenan oleh Allah ditandai dengan bahwa kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Lalu pertanyaannya adalah, persembahan tubuh seperti apa yang dikehendaki oleh Allah? Persembahan tubuh seperti apa yang dikehendaki oleh Allah sehingga ibadah kita bisa menjadi sebuah ibadah yang diperkenan oleh Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, maka kita akan mendapati bahwa persembahan tubuh yang dikehendaki oleh Allah adalah persembahan tubuh yang kudus, yang hidup, dan yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin bagian ini bukanlah menjadi sebuah bagian yang baru di dalam surat Roma. Dan bagian ini bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena frasa ini sudah terkenal, sudah sering dikhotbahkan dan sudah sering kali kita dengar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini dimulai dengan sebuah kata penghubung, karena itu. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Karena kita melihat ada doksologi yang disampaikan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat 36.
Doksologi itu mengatakan segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, ini adalah sebuah penutup. Doksologi ini adalah sebuah penutup dari pengajaran doktrinal yang disampaikan oleh Paulus di dalam pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-11. Kalau kita melihat pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-11, Paulus itu banyak mengungkapkan pengajaran-pengajarannya yang kental, diwarnai dengan doktrin-doktrin yang kuat. Doktrin-doktrin tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa dan manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Adam yang pertama telah jatuh, kemudian ada Adam yang kedua yaitu Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menjadi pengganti setiap kita. Berkaitan dengan ibadah Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang pertama ayat yang ke-25. Di sana dikatakan apa? Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa itu menyembah. Manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa menyembah makhluk. Jadi manusia menciptakan Allah versinya sendiri dan melupakan penciptanya. Di sana dikatakan di dalam ayat 25. Dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ini adalah natur kita orang yang berdosa. Kita ingin mencari Allah versi kita sendiri. Kita menciptakan Allah versi kita sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahkan di dalam ayat 28 dikatakan apa? Mereka merasa tidak perlu untuk mengakui Allah. Maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Sehingga kalau kita melihat ibadah yang dijalankan oleh orang-orang yang berdosa, satu, fokusnya bukanlah kepada Allah yang benar. Yang kedua, manusia yang telah berdosa telah mencemari dirinya sendiri dengan terus melakukan perbuatan dosa, dengan terus hidup dan dikuasai oleh dosa. Tetapi apakah Paulus berhenti sampai di sana? Tidak, Bapak Ibu. Paulus mengatakan di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-32. Di situ Paulus menekankan tentang kemurahan Allah. Dan demi kemurahan Allah itulah Paulus menasihatkan jemaat di Roma. Apakah kemurahan Allah itu Bapak Ibu? Di dalam ayat 30 sampai 32 pasal yang ke-11, di sana dikatakan apa? Kita dulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang kita telah beroleh kemurahan Allah. Bahkan mereka yang sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan memperoleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat kenapa akhirnya manusia yang berdosa itu bisa menghasilkan sebuah pujian yang baik, bahwa kita bisa mengakui segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, karena kita telah mengalami kemurahan Allah. Kalau kita lihat di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-25, di situ Bapak Ibu, manusia itu tidak bisa mencari Allah. Manusia menciptakan Allah sendiri, bahkan menyembah kepada Allah yang salah, Allah yang tidak benar. Tetapi setelah kita mengalami kemurahan Allah, setelah kita mengalami kasih karunia Allah, maka dikatakan apa? Kita tahu bahwa segala sesuatu adalah dari Allah dan oleh Allah dan kepada Allah. Oleh karena itu dengan segenap hati kita bisa mengatakan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang ditulis oleh Paulus di dalam pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-11. Lalu di dalam pasal yang ke-12 sampai dengan pasal yang ke-16, Paulus menuliskan hal-hal praktis. Paulus menuliskan hal-hal praktis kepada jemaat di Roma yang mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka harus hidup
Dan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua itu menjadi sebuah judul bagi pengajaran Paulus ini dari ayat yang ketiga sampai dengan pasal 15 ayat yang ke-13. Jadi Bapak Ibu, yang pertama adalah pengajaran doktrinal, lalu bagian yang kedua secara garis besar adalah pengajaran tentang bagaimana umat Tuhan harus hidup benar sesuai dengan identitas, yaitu orang yang telah mengalami kemurahan Allah di dalam kehidupannya. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebagai orang yang sudah mengalami kemurahan Allah, maka kita dapat memuji Allah, kita dapat memberikan kemuliaan yang tertinggi bagi Allah. Kita tidak lagi menjadi fokus di dalam ibadah, tetapi kita tahu bahwa Allah yang menjadi fokus di dalam ibadah kita, bahwa Dia adalah satu-satunya pribadi yang harus kita senangkan, yang harus kita muliakan melalui ibadah kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu mari kita coba melihat kemurahan Allah di dalam hidup kita, sehingga ketika kita tahu kemurahan Allah itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam ibadah-ibadah yang lain, mungkin umat itu berusaha memberikan yang terbaik. Wah, aku memberikan ini, aku memberikan ini, aku memberikan ini, aku memberikan ini. Tidak. Tetapi di dalam kehidupan kita, tidak demikian dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang yang telah mengalami kemurahan Allah, bukan barang kita yang Allah minta, tetapi tubuh kita. Kenapa kok Paulus menggunakan kata tubuh Bapak Ibu? Bukan uang, bukan harta. Tetapi Paulus ingin mengatakan, Paulus menggunakan kata tubuh. Bapak Ibu, tubuh yang dimaksud di dalam bagian ini bisa menunjuk kepada tubuh secara fisik. Dan kalau kita bicarakan konteks Paulus itu menyampaikan, yaitu Paulus ingin supaya tubuh kita itu dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu apa artinya ini Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau melihat konteksnya, maka kita berbicara bahwa persembahan tubuh ya adalah mempersembahkan kehidupan kita seluruhnya. Paulus ingin bahwa kita mempersembahkan seluruh aspek di dalam kehidupan kita. Jadi kata tubuh di sini bisa dipahami sebagai seluruh aspek di dalam kehidupan kita. Jadi kita akan mempersembahkan tubuh kita. Artinya apa? Mempersembahkan semua hal yang termasuk di dalam hidup kita. Bapak Ibu, persembahan itu di dalam sebuah ibadah adalah sesuatu yang penting Bapak Ibu ya. Dan Paulus menggunakan metafora persembahan ini untuk mengingatkan kita bahwa kita sekarang memang tidak lagi mempersembahkan korban, binatang-binatang yang harus kita bawa, terus kemudian kita sembelih di hadapan tahta Allah, tidak Bapak Ibu. Tetapi Paulus ingin mengingatkan bahwa korban yang harusnya kita bawa itu telah digantikan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib dengan sempurna. Jadi kita tidak perlu lagi membawa korban-korban binatang ketika kita datang ke rumah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak perlu mempersembahkan korban lagi karena Paulus meminta ya kita itu mempersembahkan tubuh kita. Bapak Ibu, apa bedanya persembahan korban dengan persembahan tubuh? Persembahan korban itu cuma satu kali Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita datang hari ini kita bawa korban terus dipersembahkan ya. Maka ketika kita mau datang lagi kita harus membawa apa? Korban lagi Bapak Ibu. Kita harus membawa korban lagi, terus kemudian kita persembahkan di hadapan Tuhan, kita sembelih, kita keluarkan darahnya dan kita persembahkan lagi di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita berbicara mengenai persembahan tubuh, maka
persembahan tubuh itu akan berlangsung secara terus-menerus. Perhatikan, persembahan korban itu cuma berlangsung selama 1 kali saja, yaitu ketika orang itu beribadah, ketika orang itu mempersembahkan. Setelah itu tidak ada lagi. Tetapi ketika kita diminta untuk mempersembahkan tubuh, artinya apa? Setiap hari kita diminta untuk memberikan persembahan kepada Tuhan melalui hidup kita. Jadi persembahan ini bukan bermaksud kepada persembahan secara fisik Bapak Ibu, tetapi persembahan yang bersifat rohani. Ya, persembahan yang diberikan oleh kita anak-anak Tuhan bukanlah persembahan yang secara fisik, tetapi kita mau memberikan persembahan secara rohani. Jiwa kita, hidup kita diberikan kepada Tuhan. Lalu untuk memperkuat bagian ini Bapak Ibu, Paulus menjelaskan dengan 3 kata sifat. Kita diminta untuk mempersembahkan tubuh yang seperti apa? Paulus menggunakan 3 kata sifat. Yang pertama dikatakan apa? Persembahan tubuh yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa artinya hidup itu? Hidup itu menunjuk kepada sebuah kualitas dan dari kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ketika kita mempersembahkan korban binatang, maka korban binatang itu cuma sekali saja, dan ketika kita mau datang lagi, kita harus membawa korban lagi, kita harus mempersembahkan lagi. Tetapi berbeda dengan tubuh kita, karena kita ini hidup, maka kita akan diminta terus menerus untuk mempersembahkan hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Kualitasnya berbeda Bapak Ibu, dari yang sekali menjadi terus menerus berkelanjutan. Bahkan kalau kita melihat bahwa persembahan yang hidup, kita tahu bahwa persembahan ini bukan menyenangkan diri kita, bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi persembahan ini hanyalah bagi Allah. Jadi kepentingannya adalah kepentingan Allah. Tubuh kita ini milik Allah, maka kita harus mempersembahkan tubuh kita yang hidup ini kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, persembahan tubuh ini persembahan yang berlangsung terus menerus. Selama kita hidup, kita diminta oleh Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kita. Itu yang pertama, persembahkan tubuhmu yang hidup. Yang kedua, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang kudus. Bapak Ibu, kudus itu adalah natur dari persembahan itu sendiri. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Imamat Bapak Ibu, kita menjumpai Tuhan itu mengatur dengan ketat kriteria-kriteria hewan yang dikorbankan. Haruslah seperti ini umurnya, seperti ini, yang tidak seperti ini, dan lain sebagainya. Tuhan tidak ingin sembarangan diberikan kepada dia. Tuhan ingin bahwa adanya sesuatu yang kudus. Kudus artinya apa? Bahwa persembahan yang kita berikan itu dipisahkan. Jadi persembahan yang kita berikan itu memang ditujukan kepada Tuhan dan bukan kepada yang lain. Itu artinya kudus Bapak Ibu. Jadi kita tahu bahwa kita membawa tubuh kita ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan, bukan kepada pribadi yang lain. Dan tentu saja ketika kita jelas bahwa tubuh ini dipersembahkan kepada Tuhan, tentu saja Tuhan akan berkenan, Tuhan akan disenangkan melalui persembahan yang kita berikan. Selain itu Bapak Ibu, kata kudus itu juga memiliki arti bahwa kita ini dipisahkan untuk Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya bahwa kita berbicara mengenai status kita di hadapan Tuhan. Bukan hanya itu Bapak Ibu, memang benar kita ini berbicara mengenai status kita di hadapan Tuhan. Tetapi selain status, kudus ini juga berarti mengenai kualitas hidup. Ya. Dan kalau kita bandingkan di dalam ayat yang kedua, kita diminta untuk tidak serupa dengan dunia ini. Jadi Bapak Ibu, ketika kita ingin mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, maka ingat
bahwa kita ini adalah milik Allah. Kita harus hidup sesuai dengan identitas. Kualitas hidup kita harus selaras dengan identitas kita sebagai anak Allah. Ya, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kecemaran, hawa nafsu, percabulan, segala macam dosa itu. Mari kita jauhkan dari kehidupan kita. Jadi persembahan tubuh yang seperti apa? Persembahan tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang ketiga itu berkenan. Bapak Ibu, kata berkenan ini berasal dari kata Yunani logikos. Ya, kata ini unik Bapak Ibu karena kata ini ya tidak muncul di dalam Septuaginta dan hanya muncul di bagian tulisan PB yang lain, itu di dalam 1 Petrus 2 ayat 2, dan itu cuma satu kali saja Bapak. Dan artinya pun diperdebatkan. Oleh karena itu menurut beberapa filsuf Yunani, ibadah yang logikos ini, logikos worship adalah ibadah yang benar-benar tepat, sesuai dengan apa yang dimaksud, sesuai dengan apa yang diminta oleh Tuhan, sesuai dengan standar dari Tuhan, sesuai dengan keinginan dari Tuhan. Bapak Ibu, kalau begitu kita melihat ibadah persembahan yang sesuai dengan keinginan Tuhan itu adalah persembahan yang seperti apa? Persembahan yang hidup dan persembahan yang kudus. Itulah yang berkenan kepada Allah. Kapan kita bisa mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah? Bapak Ibu, Chrysostom ya pernah berkata demikian. And how is the body? It may be said to become a sacrifice. Dan sekarang bagaimana tubuh itu dapat dikatakan menjadi sebuah persembahan? Ya, beliau mengatakan demikian. Let the eye look on no evil thing, and it had become a sacrifice. Mari kita biarkan mata kita untuk tidak melihat hal-hal yang jahat, maka itu akan menjadi sebuah persembahan, gitu ya. Biarkan lidahmu berbicara mengenai sesuatu yang tidak jorok, dan itu akan menjadi sebuah persembahan, ya. Dan biarkan tanganmu untuk melakukan sesuatu ya yang tidak bertentangan dengan hukum, maka itu menjadi sebuah korban bakaran yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan kualitas kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita. Apakah pikiran kita sudah memikirkan pikiran yang benar? Apakah tangan kita sudah melakukan firman Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk melayani, untuk memberkati, bahkan untuk menolong orang lain? Apakah lidah kita mengucapkan kata-kata yang berguna, yang membangun, dan bukan kata-kata yang jorok ataupun kata-kata yang kotor? Itu adalah cara bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, hal ini disampaikan oleh Paulus Bapak Ibu untuk menegaskan ayat yang pertama. Dikatakan apa? Dan ya, ada kata sambung yang di sini tidak diterjemahkan. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Secara negatif Paulus mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang dimaksud dengan dunia ini Bapak Ibu? Yang dimaksud dengan dunia ini adalah zaman ini, di mana dosa mendominasi, dosa menguasai, dan akhirnya dosa itu membawa kepada kematian. Dosa menyeret kita kepada kebinasaan. Bapak Ibu, kita harus ingat, sekalipun kita sudah ditebus, kita masih hidup di dalam dunia yang berdosa. Kita harus ingat bahwa kita masih bisa digodai oleh dosa. Dan kita harus ingat bahwa kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita ingat kita dipanggil Tuhan untuk mempersembahkan tubuh kita. Maka kita jangan menjadi serupa dengan dunia ini.
Jangan sampai kita terseret kepada spirit zaman, semangat zaman ini. Hedonisme, sebuah paham yang mengatakan bahwa kesenangan itu menentukan apa yang baik. Ya, orang yang suka dengan paham ini menghindari yang namanya penderitaan. Di masa-masa seperti ini, orang yang menganut paham hedonisme ini Bapak Ibu akan kesulitan untuk merealisasikan apa yang dia percayai. Karena apa? Karena dia harus di rumah terus Bapak Ibu. Ya, kesenangan itu menentukan apa yang baik. Materialisme dunia ini mengajarkan semakin punya banyak materi semakin berarti hidupmu. Tetapi apakah memang demikian Bapak Ibu? Tidak. Materi terkadang menawan hati kita. Materi terkadang menyeret jiwa kita. Sehingga kita terkungkung di dalam sebuah kehidupan yang jauh daripada Tuhan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, secara positif Paulus mengajarkan kepada kita diminta untuk berubah oleh pembaharuan budi. Budi yang dimaksud di sini adalah mind, pikiran. Yang dimaksud adalah kita diminta untuk mengubah cara pikir kita. Ya, ada alasan-alasan moral yang harus kita pertimbangkan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Sebelum kita memikirkan, kita memutuskan itu benar atau salah. Ya, persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan harus diikuti oleh perubahan secara mendalam di dalam kehidupan kita. Mengubah pola pikir seseorang itu susah Bapak Ibu. Hanya Allah yang sanggup mengubahkan pola pikir itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, pagi ini ketika kita masih memiliki pola pikir yang salah, ketika kita masih memiliki pola pikir yang tidak benar, maka kita harus benar-benar diubahkan oleh Allah sendiri. Dengan demikian, maka kita bisa mempersembahkan tubuh itu. Kenapa Bapak Ibu? Karena dengan demikian kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, manakah kehendak Allah, manakah yang bukan kehendak Allah, mana yang sempurna dan mana yang tidak sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sudahkah ibadah kita adalah ibadah yang berkenan kepada Allah? Sudahkah hidup kita diperkenan oleh Allah sehingga ketika kita mempersembahkan tubuh kita, kita memuliakan nama Dia, kita memasyurkan nama Dia. Mari kita evaluasi di dalam ibadah yang kita jalankan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya tidak tahu kenapa pandemi ini begitu lama terjadi. Dan pandemi ini memberikan kita refleksi, ya, bagaimana sebenarnya hidup kita sesungguhnya di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan ketika kita tidak dilihat oleh saudara seiman di dalam ibadah pribadi kita di rumah masing-masing. Apakah kita masih mau memiliki sikap ibadah yang baik, memiliki sikap ibadah yang benar? Ya, apakah kita masih tetap memuji Tuhan sekalipun tidak ada orang yang melihat hanyalah anggota keluarga kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengoreksi diri kita supaya ibadah kita tidak dikecam oleh Tuhan. Ibadah kita menjadi sebuah ibadah yang diperkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Sekali lagi kami diingatkan bagaimana seharusnya ibadah yang kami jalankan. Bagaimana seharusnya kami bisa menghasilkan sebuah ibadah yang diperkenan oleh Tuhan. Bagaimana kami dapat menghasilkan sebuah ibadah, mengikuti sebuah ibadah, dan menghadirkan sebuah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami jikalau selama ini kami berpusat kepada diri kami sendiri. Ampuni kami jikalau selama ini kami hanya memikirkan kepentingan kami sendiri.
Ampuni kami jikalau selama ini pikiran kami hanya terfokus kepada dunia dan segala isinya. Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar diubahkan, sehingga melalui semuanya itu ibadah kami menjadi sebuah ibadah yang diperkenan oleh Tuhan. Suara hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi biarlah Allah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita masih boleh dikuatkan, diteguhkan dan ditegur oleh firman Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata bahwa ibadah kita harus menyenangkan Tuhan. Hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita pujikan pujian ini sambil mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu bisa mentransfer atau juga bisa mengumpulkan dan akan dipersembahkan pada saat kita sama-sama datang untuk beribadah di gedung gereja. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Kita pujikan sambil bangkit berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Sama-sama katakan, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduan. menyenangkan-Mu, Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu biarlah ini menjadi kerinduan kita untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Inilah kerinduan kami Tuhan.
Tidak ada lagi yang bisa kami berikan Tuhan selain hidup kami. Tuhan, kiranya kami boleh mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, agar boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kami menjadi surat yang terbuka Tuhan, agar orang-orang yang belum mengenal Tuhan boleh melihat Tuhan melalui hidup kami. Tuhan, inilah yang bisa kami persembahkan. Kiranya persembahan kami boleh dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia Tuhan. Sungguh Tuhan, kami tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berlalu. Dan kami harus berada dalam kondisi seperti sekarang ini. Tapi kami tahu Tuhan, bahwa Engkaulah pertolongan kami, Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah keselamatan kami. Tolong Tuhan, sertai semua jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus. Kiranya Tuhan boleh jagai keluar masuk mereka. Dalam apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berikan keberhasilan. Lindungi mereka Tuhan, jauhkan dari segala yang tidak baik. Kiranya dalam masa transisi ini Tuhan, hati kami tetap penuh dengan sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Dan biarlah hidup kami senantiasa memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Surabaya Tuhan, kota kami tercinta. Sekalipun mungkin di atas kertas banyak daerah, banyak orang di Surabaya ini yang terindikasi virus corona Tuhan, COVID-19. Tapi kami percaya Engkau Tuhan akan meluputkan setiap kami Tuhan. Sehingga sekalipun kami harus bekerja keluar rumah, kiranya perlindungan yang daripada Tuhan itu menyertai kami senantiasa. Tuhan, kami tidak bisa mengandalkan kekuatan kami. Kami tidak bisa mengandalkan kemampuan kami, finansial kami, atau channel kami Tuhan untuk bertahan hidup. Sekarang Tuhan, Engkau telah tunjukkan bahwa hanya Engkaulah satu-satunya yang bisa kami harapkan Tuhan. Ketika kami mengandalkan manusia, seringkali kami kecewa. Ketika kami mengandalkan kemampuan kami, finansial kami, seringkali Engkau Tuhan tunggang balikkan kami. Banyak bisnis yang sudah bangkrut, tapi kami percaya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu. Engkau tidak akan sekali-kali meninggalkan kami. Inilah doa kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, marilah kita pujikan doksologi dan doa berkat akan diberikan oleh Pendeta Chandra Udayana. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir ibadah ini mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Mohon kesediaan jemaat untuk tinggal sebentar untuk mendengarkan beberapa warta gereja. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita masih disertai oleh Tuhan, diberikan kesehatan dan dipelihara serta dijaga oleh Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah melayani di dalam ibadah pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kita menjadi sebuah ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan semuanya itu sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih kepada setiap jemaat yang sudah mendukung pelayanan Gereja Kristen Kalam Kudus Kupang Jaya, ya, yang sudah mentransfer, yang baik melalui rekening ataupun scan QR code, ya. Bapak Ibu, kiranya Tuhan sendiri yang terus memperhitungkan itu sebagai sebuah kebenaran di hadapan Tuhan. Saya tahu juga ada Bapak Ibu yang mungkin bergumul untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Ibu jangan merasa bersalah ketika Bapak Ibu masih belum bisa memberikan persembahan karena mungkin kondisi keuangan Bapak Ibu tidak baik, ya. Kami terus berdoa supaya Tuhan yang membuka jalan untuk setiap pergumulan Bapak Ibu. Oleh karena itu, apabila Bapak Ibu mempunyai pergumulan, ya, yang mau didoakan, bisa menghubungi saya atau menghubungi Pendeta Julius, bisa menghubungi Ibu Yusi, ya. Untuk anak-anak bisa menghubungi Laus VV, ya, supaya kita bisa bersama-sama menangani masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi. Kita akan doakan supaya Tuhan yang akan membuka jalan untuk pergumulan ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mengadakan ibadah doa di setiap Rabu minggu kedua dan minggu keempat. Bapak Ibu, di dalam ibadah doa itu memang pokok-pokok doanya sudah disusun. Tetapi apabila Bapak Ibu memiliki pokok doa tertentu, Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom chat, atau Bapak Ibu bisa menuliskannya di WhatsApp, baik kepada saya maupun kepada Pendeta Julius ataupun kepada Ibu Yusi. Supaya apa? Kami semua bisa mendoakan, ya. Bapak Ibu, ya, jangan lupa kita ada PA melalui Instagram Live setiap hari Kamis. Terus kemudian PA itu akan diputar ulang di YouTube setiap hari Selasa. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa atau tidak mempunyai akun Instagram bisa mendengarkan materi PA itu lewat YouTube, ya. Yang terakhir Bapak Ibu, saya juga terus meminta supaya kita mematuhi protokol kesehatan, ya. Menggunakan masker, rajin mencuci tangan, baik itu dengan hand sanitizer ataupun dengan sabun dan air yang mengalir. Mari kita jaga Bapak Ibu, supaya pandemi ini tidak berkepanjangan, pandemi ini segera berlalu. Dan kalau tidak penting jangan keluar-keluar terlebih dahulu, ya. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.